Pernahkah kalian menggunakan gadget kalian untuk mencari sebuah lokasi di permukaan bumi yang sama sekali tidak kalian ketahui? Contohnya seperti ini, atau di sini kita mencoba mencari lokasi SMA Negeri 2 Bandung. Nah, melalui gadget ini kita bisa mengamati bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita berkaitan dengan objek-objek yang perlu kita lihat. Untuk bisa memahami apa saja yang disajikan oleh citra, maka kita perlu melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan sebuah kegiatan dalam mengkaji foto atau citra dengan maksud untuk mengenali objek dan gejala serta menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut, di mana dalam menginterpretasi terdapat beberapa unsur yaitu bentuk, ukuran, rona dan warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama mencoba menginterpretasi citra berikut ini. Dari unsur yang pertama, bentuk. Melalui bentuk kita bisa membedakan biasanya karena bentuk sangat jelas dari penglihatan kita. Misalkan bentuk gedung ini. Dia berbentuk persegi panjang dan kira-kira kita bisa mengartikan itu merupakan sebuah pabrik. Atau biasanya sekolah bisa berbentuk L, berbentuk U, atau berbentuk H. Selanjutnya dengan unsur kedua yaitu ukuran. Ukuran biasanya berhubungan dengan skala atau secara jelas kita bisa membedakan melalui ukuran objek-objek yang ada di depan kita. Perbandingan antara objek yang besar dengan objek yang kecil. Kita bisa membedakan bangunan yang besar bisa diartikan sebagai sebuah gedung atau sebuah pabrik, berbeda dengan objek yang kecil seperti ini. Dia bisa jadi sebuah rumah atau pemukiman. Selanjutnya ada rona dan warna. Rona merupakan tingkat kecerahan dari objek pada suatu citra. Misalkan rona air, badan-badan perairan akan berbeda dengan rona jalan. Karena rona air akan lebih gelap dibanding dengan jalan. Jalan akan memantulkan cahaya sedangkan air akan menyerap cahaya sehingga ronanya akan lebih gelap. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur berupa kasar atau halusnya sebuah objek yang kita lihat pada citra. Misalkan, untuk halus, di bagian sini kita melihat objek yang lebih halus dibandingkan dengan di sebelah sini. Nah, pada bagian sini terlihat lebih halus, kita bisa artikan sebagai semak atau daerah lahan kosong yang hanya ditumbuhi oleh rumput. Kita juga bisa bedakan di daerah sini yang terlihat seperti banyak pepohonan sehingga teksturnya lebih kasar. Selanjutnya ada bayangan. Dengan bayangan kita bisa melihat ketinggian relatif suatu objek karena jika objek tersebut memiliki bayangan, berarti bisa kita beri kesimpulan bahwa objek tersebut memiliki ketinggian. Nah, apabila tidak ada bayangan, berarti objek tersebut tidak memiliki tinggi. Selanjutnya ada pola. Nah, pola merupakan kecenderungan bentuk suatu objek. Secara jelas kita bisa melihat di sini tentang pola pemukiman. Kalau kita lihat di sebelah sini ada pola pemukiman yang lebih tertata. Di sini ada pola pemukiman yang kurang tertata. Nah, kita bisa artikan di sebelah sini merupakan sebuah perumahan yang biasanya relatif lebih tertata dan di sini merupakan pemukiman penduduk. Jadi dia lebih atau kurang tertata. Unsur berikutnya merupakan situs. Situs adalah letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek yang lain atau objek di sekelilingnya. Bisa kita ambil contoh di sini terdapat sebuah sungai yang sudah berkelok-kelok atau mengalami pembentukan meander. Nah, biasanya meander pada sungai itu terbentuk pada daerah dataran rendah.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa citra ini merupakan citra atau daerah yang diambil pada daerah dataran rendah. Nah, terakhir ada asosiasi. Asosiasi merupakan kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Misalnya, area parkir berasosiasi dengan gedung perkantoran. Kita bisa lihat di sebelah sini. Bisa kita artikan di sini merupakan area lahan parkir. Atau contoh lain, kita anggap misalnya ini adalah sebuah lapangan sepak bola. Andaikan jika kita melihat sebuah gawang di sini, oh ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa benar ini adalah lapangan sepak bola. Nah, itu merupakan cara kita dalam menginterpretasi atau membaca citra yang ada. Jadi kita bisa melihat objek-objek atau membaca, menerjemahkan objek yang terdapat pada citra. Dan terakhir dari materi ini ada manfaat dari penginderaan jauh. Kalian bisa menyaksikan video dari lapan berikut ini. Oh iya, nah sebelum kalian menyaksikan video dari 8 dari Ibu, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN merupakan lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk menyediakan data satelit penginderaan jauh secara nasional. Data satelit penginderaan jauh yang disediakan oleh LAPAN untuk kebutuhan nasional meliputi data satelit penginderaan jauh resolusi rendah, resolusi menengah, resolusi tinggi dan resolusi sangat tinggi. Data-data tersebut digunakan untuk pemetaan dan pemantauan di bidang kehutanan, pertanian, pertambangan, kemaritiman, penataan ruang, mitigasi bencana, dan lain-lain. Data satelit penginderaan jauh resolusi sangat tinggi dibutuhkan terutama untuk mendukung pemetaan desa, pemetaan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri prioritas, serta penyusunan peta rencana detail tata ruang. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh, LAPAN telah bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. SPBP dibangun menggunakan data satelit penginderaan jauh yang diterima LAPAN, serta pemantauan informasi yang dihasilkannya, antara lain Mosaik Data Landsat 8, Mosaik Data Spot 6 dan 7, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perkotaan, monitoring jalan tol, pemetaan perkebunan sawit, kondisi danau, terumbu karang,
Gunung Merapi. Pulau kecil terluar. Savana. Mangrove. Pertambangan emas. Informasi fase pertumbuhan padi. Informasi zona potensi penangkapan ikan. Informasi deforestasi. Dan informasi titik api. Sebagai upaya melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah, Lapan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para staf teknis di pusat dan daerah. Lapan senantiasa bekerja untuk kemajuan pembangunan nasional.